sudah membuka. Ya, bersama-sama. Langsung kita hitung mundur. 3, 2, 1. This is new Frigo 125 Connecting. Wow. Sebagai salah satu Halo Sobat Mesra, selamat datang di channel YouTube Yamaha Mesra. Setelah tadi melihat bagaimana peluncuran Yamaha Frigo Connected di Kota Medan, sekarang mari kita bahas apa saja perbedaan antara Frigo yang lama dengan Frigo yang terbaru. Oke, dan kebetulan dua unit ini adalah sama-sama unit Frigo S, ya. Artinya kita membahas secara lengkap, secara detail apa saja perbedaan dari kedua motor ini. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan detail-detailnya, kira-kira untuk desain Frigo yang terbaru ini, kamu kasih rate berapa nggak untuk desainnya? 1 sampai 10. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, kita sekarang bahasnya itu pada bagian depan dulu, ya. Pada bagian batok stangnya, tampak perbedaan yang sangat jelas dari Frigo lama dengan Frigo yang terbaru. Kalau misalnya batoknya ini barisan plastik hitamnya itu lumayan gede. Namun yang di sini cukup kecil di sini, ya, aksen semacam karbon, oke. Ditambah lagi desainnya itu semakin tajam dan tegas, gitu ya. Dan kalau misalnya dilihat dari sini, lebarnya hampir sama, hanya Frigo yang terbaru dia memiliki desain yang lebih tegas dan Frigo yang lama dia memiliki desain yang lebih smooth, oke. Oke, nah sekarang kita bahas pada bagian headlampnya dulu ya. Nah, dari headlampnya sudah nampak perbedaan yang sangat jelas dan ini adalah salah satu perubahan yang paling menarik pada Frigo kali ini ya. Kalau tampak di sini itu lampunya nggak terlalu panjang, hanya segini saja, tampak seperti senyuman ya. Dan ini desainnya lebih smooth. Sementara ini dia memiliki lampu yang lebih panjang set dan ada lampu alis ya dibilang ya, kalau bahasa simpelnya, atau DRL. Oke. Dan di sini juga memiliki desain yang lumayan tajam ya dibandingkan Frigo yang lama. Frigo yang lama dia desainnya sangat smooth, tapi yang terbaru ini memiliki desain yang sangat tegas, di mana dia semacam ada winglet ya pada bagian lampu depannya. Tapi ini bukan winglet beneran, ini hanya bentuk desainnya saja. Sehingga menegaskan kalau misalnya desain Frigo terbaru ini dia memiliki kesan yang sporty, oke. Dan kedua lampu Frigo ini sama-sama menggunakan headlamp LED, oke. Dan kita lihat dari bagian spakbornya juga, bagian spakbor juga kita berbeda ya. Kalau ini desainnya masih tetap smooth, ini lebih tajam, lebih tegas, oke. Untuk dari depannya kita dapat mengambil kesimpulan kalau misalnya Frigo ini memiliki yang terbaru ya, ini memiliki desain yang lebih tegas dibandingkan yang lama. Artinya tema dari Frigo ini juga sudah berbeda ya, dari yang smooth menjadi yang tegas. Nah, sekarang kita membahas dulu pada bagian stangnya, area stang ya. Kalau misalnya kita bisa melihat pada saklar-saklar yang ada di sini, apa saja bedanya? Ya, kebetulan kita sama-sama mengambil Frigo yang connected yang paling tinggi dari Frigo yang terbaru. Ini adalah Frigo S ya. Di sebelah kanan ini paling atas ada indikator top touch system, sama-sama ada ya. Di bawahnya ada hazard.
Di bawahnya ada starter, oke. Dan saklarnya desainnya sama semua. Dan di bagian sebelah kiri ini ada lampu jauh atau lampu dekat. Kemudian ada lampu sein dan ada klakson. Jadi tidak ada perbedaannya bagian persaklaran di tang motor ini. Tapi yang paling menarik itu adalah perbedaannya di bagian speedometer. Yuk, mari kita lihat dulu. Kita bahas dulu dari Frigo yang lama, ya. Kalau misalnya dari Frigo yang lama ini saja, dia indikatornya ini, speedometernya ini kecil, ya, persegi, dan indikator-indikator lampu sein, kunci, start system, indikator injeksi, dan juga lampu jauh, lampu dekat itu ada bagian kiri dan kanan, oke? Nah, sementara dalam ini ada yang paling atas, ini ada kecepatan. Kemudian pada bagian bawah itu ada MID-nya itu odometer, trip, baterai, dan itu saja, ya. Sebelah kirinya itu ada indikator bensin. Oke, sekarang mari kita lihat Frigo yang terbaru. Nah, untuk di bagian Frigo terbaru, ya, mari kita lihat ke sini. Ya. Kalau desainnya itu lebih gede, ya, lebih jelas dibandingkan Frigo yang paling lama. Dan bisa diperhatikan sini, pada bagian pinggiran speedometer ini tampak semacam aksen, ya, grafis yang keren juga, ya. Ini tidak ada di Frigo yang lama, tapi ini sini aksennya lumayan keren juga. Dan kita lihat di dalamnya ini ada kecepatan, ya, kemudian ada eco, F-eco pada bagian kanan, dan ada sebelah kiri itu indikator bensin, ya. Sementara di bagian tengah ini itu ada odometernya. Mari kita lihat apa aja ini odometernya. Oke, dan ini ada trip, baterai, ada jam. Nah, tadi yang Virgo lama tidak ada jam, sekarang sudah ada MID-nya yang menginformasikan tentang jam, oke? Dan untuk indikator-indikator seperti lampu sein, terus kunci, start system, lampu jauh, dan injeksi itu ada pada bagian bawah. Sementara yang lama tadi ada sebagian kiri dan kanan. Kira-kira kamu suka yang mana? Desain yang lama atau desain yang baru? Oke, nah sekarang ini juga salah satu perbedaan yang cukup menarik bagi saya, ya. Karena di bagian jok, ya. Bagian jok Frigo yang lama dia ini desainnya mulus, ya. Tidak ada aksen-aksen apapun, paling cuma jahitan-jahitan di bagian ujung sini dan sini, ya. Dan ini kesannya agak gede, ya. Tapi dibandingkan Frigo yang terbaru, ya, mari kita lihat sini. Ini desainnya itu lebih apa, ya? Lebih futuristik, ya, sepertinya, ya. Karena dia memiliki aksen-aksen jahitan pada bagian tengah ini yang membatasi antara pengendara dengan penumpang. Kemudian, ya, bisa lihat sini. Kalau jok Frigo yang terbaru ini desainnya lebih ramping, ya. Kalau misalnya yang lama dia lebih lebar, namun yang di bagian samping ini, bagian Frigo terbaru ini dia memiliki desain jok yang lebih ramping, sehingga kita kalau misalnya berhenti pada kemacetan atau lampu merah, itu kaki kita lebih nyaman, ya, pada Frigo yang terbaru ini, karena nggak perlu membuka kaki terlalu lebar. Ini salah satu perubahan yang cukup diperhatikan oleh Yamaha, ya, menambah kenyamanan untuk pengendaranya. Oke, kalau aku sih lebih sukanya desain yang terbaru, ya, dibanding yang lama. Lebih keren aja nih yang terbaru. Oke, nah sekarang kita kembali ke Frigo yang lama, ya. Kalau misalnya Frigo ini memiliki ciri khas, ya, mengisi bensin dari bagian depan kiri, ya, yang membuat para pengendaranya itu membuat lebih nyaman, ya, lebih praktis saat mengisi bensin, lebih mudah mengisi bensin gitu. Jadi cukup tekan knob saja, maka tutup tangkinya akan terbuka. Namun apa aja yang ada di sini? Ya, di sini ada tutup tangki pertama, ya. Nah, dan kemudian pada sebelah kanannya itu ada knob, ya, ada knob karena dia dipakai remote, dan ini ada membuka tutup tangki, dan ini ada untuk membuka jok, dan sini ada electric power socket. Nah, untuk yang terbaru dia masih sama-sama menggunakan tangki dari depan, ya, jadi lebih praktis dan lebih mudah untuk mengisi bahan bakar karena tidak perlu turun dari jok, ya. Tapi ada tambahan daripada Frigo yang lama, ya. Selain sini ada electric power socket, ada juga knob, dan untuk membuka tangki dengan jok ada holder, ya,
holder untuk para pengendara Frigo Connected atau Frigo yang terbaru. Sedalam apakah dia? Ini dia handphone saya ini besarnya 6 inci. Kira-kira masuk penuh apa enggak? Karena masuk penuh ya, masih penuh 6 inci dan sepertinya masih aman ya. Walaupun nggak terlalu dalam, tapi ini udah cukup untuk handphone Android yang berukuran 6 inci ya. Artinya kalau kita narok botol minum kemasan ya masih bisa juga aman, nggak jatuh dari holdernya. Oke. Nah, sekarang kita mau bahas dulu bagasinya. Sekarang kita mau bahas bagasi dulu. Oke. Kita mulai dari model yang lama. Kalau bagasi Frigo yang lama ini memiliki bagasi seluas 25 liter ya. Ini artinya muat satu helm full face ya. Ini ada barang-barangnya karena ini motor harian yang kita pinjam untuk kita bandingkan dengan motor terbaru. Jadi ya beginilah dia bagasinya seluas itu, dan baterai dia masih ada di bagian belakang ini. Kemudian mari kita lihat bagasi Frigo yang terbaru. Nah, sekarang mari kita lihat bagasi Frigo yang terbaru ya. Dan infonya, kalau misalnya bagasi Frigo terbaru ini memiliki besar yang sama dengan Frigo yang lama, yaitu 25 liter ya. Dan bagasi ini luasnya sama besarnya dengan Yamaha NMAX. Oke, artinya satu helm full face juga masih muat di sini, dan masih ada space lagi pada bagian depannya untuk meletakkan misalnya mantel atau tas-tas kecil ya. Gitu. Jadi ya memang cukup praktis ya motor ini. Mengisi tangki dari depan, tidak perlu turun lagi, dan bagasinya cukup luas. Nah, sekarang mari kita lihat dulu pada bagian dek kaki ya. Coba kita merapat ke sini di bagian Frigo yang lama. Nah, kalau dek kakinya ini dia memiliki garis-garis yang panjang. Ya beginilah desainnya ya. Bisa untuk dua kaki seperti ini ya. Sekarang mari kita lihat untuk seperti ini ya. Kita lihat dulu. Nah, ini bagian dek kaki. Kalau misalnya desain garis-garisnya itu, gripnya itu ternyata ada perbedaan dengan Frigo yang terbaru. Oke. Tapi ini bisa untuk dua kaki seperti ini ya. Jadi lumayan nyaman juga buat kamu yang pegal nekuk kaki seperti ini, bisa merentangkan kaki seperti ini. Oke. Sekarang mari kita lihat desain dek kaki dari Frigo yang terbaru. Nah, inilah dia desain dek kaki dari Yamaha Frigo yang terbaru ya. Kalau misalnya desainnya ini dia gripnya cuma di sini saja. Ya, ini tidak terlalu ngegrip. Ya, hanya aksen kasar, tidak ada garis-garis seperti pada Frigo yang lama. Sekarang mari kita coba duduk dulu. Oke. Ruang kakinya sepertinya sama saja ya. Oh, bukan. Saya ngerasa kalau misalnya ruang kakinya Frigo yang terbaru ini lebih ramping daripada Frigo yang lama. Ya. Tapi lebih nyaman. Dan untuk ruang kakinya masih cukup luas, walaupun lebih ramping, dan dia masih bisa posisi dua kaki seperti ini ya. Walaupun kamu capek menekuk kaki, bisa merentangkan kaki seperti ini. Ini salah satu detail yang cukup simpel dari Yamaha, tapi ternyata berguna gitu loh. Nah, sekarang kita bahas dulu bodi samping kiri kanan dari Frigo yang lama ya. Kalau misalnya desainnya ini cukup smooth ya, dan terkesan lebih gemuk ya, karena emang desainnya smooth, jadi lebih cabi begitu ya. Dan ini ada plastik hitam ya dengan aksen seperti karbon gitu. Ini detail yang simple juga, tapi menambah pemanis dari Frigo yang lama. Dan bicara emblem, ini Frigo S ini dia memakai emblem timbul. Oke. Sekarang coba mari kita bandingkan dengan Frigo yang terbaru. Nah, sekarang kita membahas dari desain bodi Frigo Connected yang terbaru. Oke. Kalau misalnya desainnya ini dia lebih tegas ya. Lebih tegas dengan warna doff-nya, dan emblem Frigo timbulnya itu berada pada bagian samping dan mengarah ke samping. Sementara yang tadi yang lama dia mengarahnya agak condong ke atas ya. Dan ketika diperhatikan dengan baik, ternyata desain dari Frigo yang terbaru ini lebih minimalis ya dibandingkan dengan Frigo yang lama, karena dia ukurannya cukup
ramping, sementara yang lama itu ukurannya lebih gambot ya. Sehingga untuk kesan sporty dari Yamaha Frigo ini cukup terkesan macho ya. Dan memang motor Yamaha Frigo ini diciptakan untuk para ayah-ayah muda atau ayah-ayah baru yang ingin bawa anaknya jalan-jalan atau bawa istri jalan-jalan ya. Makanya disesuaikan dengan karakter yang tegas. Oke, nah sekarang ini kita bahas pada bagian belakang Yamaha Frigo ya, dan ini adalah Frigo yang lama dan ini adalah Frigo yang baru. Bagaimana desainnya? Kalau desain Frigo yang lama ini dia memiliki desain yang gambot ya, dengan lampu yang tinggi, ukurannya tinggi, tapi lebarnya cukup pendek ya. Tapi dibandingkan dengan Frigo yang terbaru, dia itu memiliki desain yang cukup ramping dan sporty ya, dan desain itu panjang dari kiri hingga ke kanan. Jadi lampu sennya cukup panjang ya, dibandingkan dengan lampu sen Frigo yang cuma ukuran sekecil ini saja. Tapi yang terbaru ini dia cukup panjang. Oke. Dan lampu remnya ya, dia juga cukup tajam ya, nggak terlalu besar. Berbeda dengan desain Frigo yang lama, dia lampunya cukup besar ukurannya. Oke. Dan untuk lampu, dia sama-sama masih menggunakan bohlam ya, dan lampu sen juga bohlam. Tapi untuk pada bagian Frigo yang terbaru, dia bohlamnya nggak begitu terasa karena tersamarkan dengan aksen-aksennya itu, sehingga membuat bola lampunya itu tidak terlalu tampak ya pada bagian lampu rem. Oke, ini detail yang cukup simple, tapi menarik juga, keren nih. Nah sekarang kita melihat bagian spakbornya. Ini adalah salah satu hal yang beda juga dari Frigo yang lama dengan Frigo yang terbaru. Kalau dari Frigo yang terbaru, dia itu spakbor belakangnya itu lebih panjang dibandingkan dengan spakbor Frigo yang lama. Dan pada bagian sini itu ada garis-garis tegas gini. Tapi pada bagian sini itu tidak terlalu banyak garis dan desainnya itu terkesan lebih minimalis. Sehingga kalau untuk Frigo yang terbaru ini, cipratan air dari ban belakang itu tidak terlalu mengena kepada pengendara belakang atau bahkan kepada penumpang belakangnya. Nah sekarang mari kita lihat dulu pada bagian sampingnya lagi ya. Kalau misal pada bagian samping depan ini, dia semacam memiliki body fairing ya. Macam body fairing, dan ini ada bentukan yang cukup ini ya, sporty ya dibilang ya. Dan menambah kesan berotot dari Yamaha Frigo ini. Dan yang menarik lagi, untuk pijakan kaki penumpang seperti ini, dia memiliki semacam pelindung ya, pelindung bodi, dan dia itu memiliki desain yang cukup menarik juga ya, seperti sarang madu gitu ya, kelihatan dari sini ya. Sehingga kalau misalnya kaki para penumpang diletak di handle di push-step ini, itu lebih aman karena tidak mengena ke bodi utama motor ini. Nah sekarang kita mau melihat dulu pada bagian perkaki-kakian dari motor Yamaha Frigo. Oke, kalau untuk bagian kaki-kaki, Yamaha Frigo ini masih menggunakan velg yang sama, yaitu ukuran 12 inci dan ukuran yang 110 per 90 pada bagian belakang dan 100 per 90 pada bagian depan. Untuk bagian roda itu Frigo masih menggunakan modelan yang sama, oke? Bahkan sampai shock breakernya juga masih menggunakan yang sama. Untuk mesin juga itu secara keseluruhannya dari bentuk covernya itu masih memiliki desain yang sama. Nah untuk Yamaha Frigo yang lama dengan Frigo yang terbaru itu sama-sama menggunakan mesin berteknologi Blue Core, yang mana membuat mesin ini lebih irit bahan bakar ya, lebih handal dan juga lebih bertenaga. Jadi walaupun motornya irit, tenaga motor ini cukup besar, yaitu 7 kW ya, dengan kapasitas mesin 125 cc. Terus apa yang membedakan antara Yamaha Frigo yang lama dengan yang terbaru? Yang membedakan adalah teknologi connected ya. Ketika yang lama tidak memakai teknologi connected, yang baru itu ada fitur connected ya. Connected adalah teknologi dari Yamaha yang menyambung antara motor ke smartphone Anda melalui aplikasi Y-Connect. Dan aplikasi ini bisa kamu download di App Store dan juga di Play Store. Nanti pada Y-Connect ini kamu bisa mengetahui informasi yang lengkap mengenai motor kamu, seperti bagaimana konsumsi olinya, bensinnya,
jarak yang ditempuh, dan yang paling menarik itu ada mengetahui lokasi terakhir parkir motor kamu. Dan dari sini juga kamu bisa mengetahui ada notifikasi semacam pesan atau panggilan melalui speedometer kamu. Dan ini cukup kamu sambungkan melalui Bluetooth. Cukup keren kan? Jadi motor berteknologi masa kini ini. Nah, itulah dia perbandingan antara Frigo yang lama dengan Frigo yang terbaru ya. Kesimpulannya adalah kalau yang Frigo yang lama ini memiliki desain yang lebih smooth, tapi untuk Frigo yang terbaru dia memiliki desain yang lebih tegas dan sporty. Jadi kira-kira kamu suka yang mana? Yang smooth atau yang sporty? Jadi begitu aja video kita kali ini. Sampai jumpa di video Yamaha Mesra lainnya. Sampai jumpa dan bye-bye.